Pada malam ini topik kita adalah Yesus memanggil kita. Dan ini adalah sambungan dari minggu lalu. Ya. Minggu lalu kita sudah pelajari bersama bahwa Yesus memberitakan kepada semua orang untuk segera bertobat. Karena kerajaan surga sudah dekat. Kita sudah pelajari bersama. Jadi Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk supaya mati di Kalvari atau di Golgota, tetapi juga, Yesus juga mau supaya semua orang bertobat meninggalkan dosa-dosanya, supaya bisa diselamatkan. Ya. Jadi ada peran dari Tuhan, ya, Tuhan sudah mati, Yesus sudah mati menebus dosa kita, dan tetapi ada juga peran dari kita, yaitu kita juga harus merespon Roh Kudus, yaitu dengan cara bertobat dari dosa-dosa kita semuanya. Nah, sekarang pada malam ini kita akan melanjutkan ya dengan topik Yesus memanggil kita. Ayatnya terdapat dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22. Matius 4 ayat 18, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah, ada beberapa poin penting yang kita bisa ambil dari perikop Matius 4 ayat 18 sampai 22. Dan hal inilah yang akan kita pelajari bersama, kita dalami bersama pada malam ini. Dikatakan di sini bahwa Yesus bukan saja mengabarkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa kerajaan surga sudah dekat, tetapi Yesus juga memanggil orang-orang untuk dijadikan muridnya. Poin ini sangat penting, saudara-saudara sekalian. Banyak orang mungkin saja berpikir bahwa seakan-akan Tuhan membutuhkan bantuan kita. Tapi saudara-saudara sekalian, kita harus tahu bahwa Tuhan sebenarnya, ya namanya Tuhan, tidak memerlukan bantuan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan saya. Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya. Ya, bisa saja Tuhan mendatangi seseorang lewat mimpi secara langsung, dan itu sudah dilakukan. Kalau kita pelajari Alkitab, Tuhan mendatangi Firaun, Tuhan mendatangi Raja Nebukadnezar, ya. Tuhan juga mendatangi istri Pilatus, ya, dan berbagai banyak cara Tuhan bisa lakukan untuk membuat orang-orang di luar sana untuk mengenal kebenaran. Hanya saja Tuhan mau partisipasi kita supaya kita juga bisa merasakan kerinduan hati Tuhan pada saat dia mau memanggil anak-anaknya yang sudah jatuh di dalam dosa untuk mengenal kebenaran. Itulah sebabnya ada perumpamaan, dan saya harap kita semuanya mengetahui bahwa satu orang bertobat di dunia ini, maka segenap surga bersukacita. Dan hal yang sama Tuhan inginkan supaya kita juga memilikinya, yaitu kita mau punya kerinduan untuk mengabarkan kabar baik ini kepada orang banyak dan memberitahukan mereka bahwasanya mereka sama seperti kita semua membutuhkan juru selamat. Dan bukan itu saja, kita semua juga harus bertobat dari dosa-dosa kita, seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu. Dan saudara-saudara sekalian, poin yang kedua, poin pertama tadi sudah, Yesus mau kita berpartisipasi dalam rencana Injil keselamatan bisa disebarkan di seluruh dunia, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia, supaya kita ada partisipasi. Dan itu bukan karena Tuhan butuh bantuan kita, tetapi
supaya melatih kita mempunyai perasaan yang sama dengan Tuhan, yaitu mengasihi orang-orang yang sedang di dalam kegelapan. Pelajaran kedua yang tidak kalah pentingnya adalah, saudara-saudara bisa perhatikan di sini, bahwa bukan suatu kebetulan Tuhan mulai pelayanannya memanggil orang-orang yang di mata dunia sepertinya tidak berada atau tidak ada seperti tidak diperhitungkan, ya. Bukan suatu kebetulan Tuhan memilih orang-orang, saya bisa katakan susah, karena mereka ini adalah nelayan. Karena memang ya, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ya, kalau pada umumnya, tidak semua, pada umumnya orang-orang yang lebih kaya, lebih memiliki kedudukan, atau orang-orang yang terkenal, mereka lebih mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk mengikuti Tuhan. Ya, kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, ada yang namanya Gubernur Felix, ya, yang mulai karena kedudukannya, maka dia mungkin takut kehilangan pamornya bila mana dia mengikuti Yesus. Bahkan seorang yang bernama Nikodemus, ya, harus bertemu dengan Yesus ya, malam-malam, karena dia takut kehilangan pamornya bila mana dia bertemu dengan Yesus. Dan ada beberapa hal lain. Pilatus tidak bisa mendapatkan kesalahan daripada Yesus, tetapi dia takut kehilangan pengaruhnya, sehingga dia, oleh karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, dia menyerahkan Yesus untuk disalib. Jadi, semakin kita memiliki kedudukan atau pengaruh di dunia ini, pada umumnya, kembali, tidak semua, tetapi pada umumnya akan lebih memiliki banyak pertimbangan. Tetapi orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak terpandang oleh dunia, orang-orang yang bahkan miskin sekalipun, orang-orang tersebut bisa digunakan Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan ada di antara kita yang pesimis bahwa saya ini sepertinya tidak ada apa-apanya. Karena saudara-saudari dan saya, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Poin yang kedua tadi. Dan poin yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kita bisa lihat di sini, Matius 4 ayat 21 dan 22. Dikatakan di sini, segera pada saat Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama tersebut, yaitu Yakobus dan Yohanes, di situ dikatakan mereka meninggalkan ayahnya. Poin penting adalah, terkadang untuk mengikuti Yesus, untuk suatu titik tertentu, apalagi bila mana orang tua atau keluarga tidak mendukung keputusan kita untuk mengikuti Yesus secara mutlak, maka pertanyaan akan ditanyakan kepada kita, yang mana yang engkau lebih takuti atau engkau lebih hormati, orang tua atau Tuhan? Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa barang siapa mengasihi orang tuanya melebihi aku, maka ia tidak layak. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pastikan bahwa kita memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu. Bahkan di atas orang tua kita. Bahkan di atas anak kita, suami, istri, siapapun itu. Tuhan Yesus harus menjadi prioritas. Makanya tidak heran ada beberapa kasus yang saya bisa dapatkan bila mana kebenaran sudah disampaikan, orang tersebut sudah mau bertobat, tetapi pada saat keluarganya mengancam akan meninggalkan dia atau mendepak dia dari keluarga, maka orang-orang tersebut tidak berani memutuskan. Dan akhirnya tetap tinggal diam, ya, dan tidak mau melanjutkan hidupnya di dalam Yesus. Itulah sebabnya pesan penting kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus memanggil kita semuanya. Dan Dia mau totalitas kita. Kita mutlak mengikuti Dia dan perintah-perintahnya. Roma 10 ayat 13-15. Dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia?
Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak putus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wah, kita berbicara tentang kabar baik, saudara-saudara sekalian. Di saat dunia sedang ditimpa oleh malapetaka, pandemi di mana-mana, orang kehilangan bisnisnya, ya. Sudah banyak orang yang mengeluh kepada saya. Tadinya ada banyak uang, tetapi sekarang sudah berkurang jauh. Syukur-syukur tidak bangkrut, karena beberapa teman saya yang lain sampai bangkrut, ya, dan harus tetap cari pekerjaan bagaimanapun caranya, ya. Tapi yang penting kita punya kabar baik, dan kabar baik ini harus kita sampaikan kepada orang lain. Apa kabar baik itu? Yaitu kita punya pengharapan untuk meninggalkan dunia yang fana ini, meninggalkan dunia yang penuh dengan dosa ini. Ya, kita lihat orang semakin kejam di mana-mana. Pembunuhan sudah seperti makanan sehari-hari, ya, dan kebejatan moral di mana-mana. Dan kalau saudara-saudari dan saya merindukan tanah surgawi, inilah saatnya bagi kita untuk membawakan kabar baik ini kepada mereka. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Kristiani atau Nasrani kita bukanlah agama yang eksklusif atau hanya berpikir untuk diri sendiri saja. Tidak. Kita tidak diajarkan seperti itu. Bila mana kita sudah mendapatkan kebenaran, maka kita harus membagikan pekabaran itu kepada orang lain. Itulah konsep Kristiani yang harus kita pikirkan. Itulah konsep pengabaran Yesus Kristus, pengabaran Injil. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam sejarah, ya, kekristenan atau ajaran-ajaran Kristus pertama dianut oleh beberapa orang saja, lalu kemudian disebarkan ke lebih banyak orang, dimulai dari Yerusalem, dari Israel sendiri, lalu kemudian menyebar dan sekarang menjadi agama yang terbesar di dunia. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, itu semua kalau tidak dimulai dari pengabaran Injil kemana saja, maka hal itu tidak terjadi. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pentingnya bagi kita semua untuk mengetahui bahwa kita mempunyai tugas. Dan Yesus sudah memanggil kita semua untuk melakukan tugas mulia ini. Perhatikan, bagaimana orang-orang di luar sana bisa berseru kepada Tuhan, bisa datang kepada Tuhan kita bersama, meminta ampun atas dosa-dosa kita, dan mengenal Tuhan yang benar, kalau mereka sendiri tidak percaya kepada Tuhan. Dan ini bukan saja kepada orang-orang di luar sana, bahkan kepada sesama kita saja, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, banyak yang mengaku percaya kepada Yesus, mereka berseru kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Ajakan kepada kita secara internal supaya kita lebih beriman, lebih percaya kepada Yesus. Dan bila mana kita sudah memiliki iman di dalam Yesus, kabarkan kepada dunia sana supaya mereka juga bisa percaya kepada Tuhan. Dan bila mana mereka sudah percaya bahwa mereka tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga, maka mereka akan berseru kepada Tuhan. Jadi kembali, bagaimana mereka mau berseru kepada Tuhan? Untuk pertobatan, untuk seorang juru selamat, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kalau mereka sendiri belum percaya. Bagaimana bisa mereka percaya kepada Tuhan kalau, lihat di situ, kalau mereka tidak pernah mendengar tentang Yesus. Mereka tidak pernah mendengar tentang Tuhan. Pada saat saya berada di Bangkok, Thailand, seringkali dalam beberapa kesempatan saya bertemu dengan orang-orang Thailand di sana, dan mereka mayoritas Buddhis. Dan saya tanyakan, do you know Jesus? Apakah Anda tahu tentang Yesus?
Dan mereka selalu katakan Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Makanya di suatu kesempatan pada saat saya berdiskusi dengan salah satu dari mereka, saya katakan Yesus Kristus tidak mati hanya untuk orang Kristen. Bahkan kalaupun kamu tidak percaya kepada Yesus, Yesus tetap mati untuk kamu. Yesus mati untuk orang-orang Buddha sekalipun, orang-orang Hindu, orang-orang Muslim, siapapun. Dan nanti semua orang yang menonton video ini pada akhirnya akan tahu bahwa Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen. Walaupun banyak di luar sana yang meragukan kematian juru selamat, tapi Yesus mati juga untuk mereka. Masalahnya adalah, maukah mereka menerima kematiannya yang menyelamatkan kita semua itu? Nah, kembali. Jadi mereka harus mendengar tentang Yesus. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa mendengar tentang Yesus kalau tidak ada yang memberitakannya? Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, peran kita semua adalah kita harus memberitakan tentang Yesus. Berulang kali saya katakan, saya tidak mengkhotbahkan atau menceritakan tentang agama. Ya. Termasuk Kristen sebenarnya saudara-saudara sekalian. Karena Yesus tidak menciptakan agama Kristen. Yesus datang, kita lihat, meluruskan agama Yahudi. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa keselamatan datang dari orang Yahudi. Tapi orang-orang mengatakan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Oke lah. Tapi apapun itu saudara-saudara sekalian, yang saya lakukan di sini dan seharusnya kita semua lakukan adalah mengabarkan tentang Yesus. Mengabarkan tentang juru selamat. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana bisa ada orang-orang yang memberitakan tentang Injil kebenaran itu kalau tidak ada yang mengutusnya? Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, topik kita pada malam ini, Yesus memanggil kita. Kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, camkan baik-baik. Bukan saya yang mengutus Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tapi Yesus yang adalah Tuhan kita bersama, yang mengutus saudara-saudari dan saya untuk memberitakan kabar Injil tersebut. Semua yang mengaku pengikut Kristus tidak boleh menjadi egois dan menyimpan kebenarannya atau kebenaran yang kita sudah dapatkan untuk diri kita sendiri. Tidak boleh. Karena kalau kita terlalu egois untuk memberitakan kabar baik tersebut, atau mungkin terlalu takut untuk memberitakan kabar baik tersebut, maka kerajaan surga bukanlah menjadi bagian kita bersama. Nah ini saya dapatkan di salah satu artikel ya. Di luar negeri banyak sekali namanya street preacher. Ya, mengabarkan tentang Yesus, mengabarkan tentang Injil ya, di hadapan umum. Memang di Indonesia mungkin hal ini dianggap sedikit tabu atau mungkin dianggap provokator. Ya. Tapi kita ambil poin pentingnya. Dan ini saya dapatkan dari artikel mahasiswa yang mengusulkan kepada universitas mereka supaya yang namanya street preacher atau yang membawakan atau berkhotbah di tempat umum jangan pernah masuk di tempat universitas. Karena dianggap provokasi, apalagi sudah menyinggung kaum LGBTQ. Kalau mereka katakan, leave us alone. Tinggalkan kami sendiri. Kami tidak butuh dongeng-dongengmu, kami tidak butuh ajaranmu, kami tidak butuh doktrinmu. Dan memang saudara-saudara sekalian, cepat atau lambat, dunia akan mencekal yang namanya pengabaran Injil. Percayalah. Cepat atau lambat, karena sekarang ini sedang berlangsung sebenarnya, tapi belum diultimatum menjadi suatu keputusan bersama. Tetapi sekarang sedang berjalan. Orang-orang yang dianggap terlalu ekstremis dalam mengajarkan ajarannya, maka dia akan dicekal. Dan tidak menutup kemungkinan di suatu saat di masa yang akan datang, akan dianggap sebagai penjahat, hater, provocator. Terserah namanya apa. Ya. Hater, provocator,
homofobik, ya, bigot, ada banyak julukan. Jadi saudara-saudara bayangkan, dengan menyuarakan kebenaran saja itu bisa dicekal. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang ini masih relatif aman bagi kita untuk mengabarkan kabar baik itu. Untuk mengabarkan Injil kepada teman-teman kita sekitar. Tetapi akan datang masanya bila mana Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dan saya akan dicekal bila mana kita terlalu giat dalam hal menginjil. Itulah sebabnya Yesus juga katakan, bekerjalah selagi masih siang, maka malam itu akan datang dan engkau tidak akan bisa bekerja lagi. Dan penganiayaan akan datang. Ya. Beberapa tahun silam, dan saya percaya mungkin masih sampai saat ini, orang-orang yang menentang akan kebijakan-kebijakan duniawi dalam hal contoh aborsi, LGBTQ, hanya dengan menyuarakan saja, maka pendeta-pendeta, dan itu sudah terjadi di luar negeri, di Amerika, sudah ada beberapa pendeta yang ditangkap karena dianggap apa? Provokasi atau menyuarakan kebencian kepada beberapa kaum tertentu yang dilindungi. Bahkan menurut saya terlalu dilindungi. Dan cerita ini nyata, saudara-saudara sekalian. Seorang pasangan LGBTQ, ya, seorang pasangan gay, mereka datang kepada seorang pendeta, mereka mau untuk supaya pendeta ini memberkati pasangan ini. Pendeta ini tidak mau karena bertentangan dengan keyakinannya, lalu pasangan itu laporkan kepada polisi dan dipolisikan. Ya. Begitu juga ada seseorang di petugas catatan sipil, lalu disuruh untuk mengurus pernikahan kaum gay, lalu bertentangan dengan imannya, dia tidak mau, dilaporkan kepada polisi, dan menjadi suatu urusan pengadilan. Luar biasa. Jadi kita bisa lihat, seakan-akan orang-orang di luar sana, mereka yang teraniaya. Tetapi nanti akan berputar di mana orang-orang pengikut Tuhanlah yang sebenarnya dianiaya. Itulah sebabnya kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya benar-benar selalu menyuarakan hal ini. Di sini, di gereja tempat di mana saya bergereja, di mana saja. Menginjil, ayo menginjil, ayo menginjil. Sebelum akhirnya akan susah bagi kita semua untuk menginjil. Yeskiel 3 ayat 17-19. Ini sudah dibahas sebenarnya ya minggu lalu. Kita ulangi. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Perhatikan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Bukan hanya orang-orang di luar sana yang tidak atau belum mengetahui kebenaran, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tapi sadarkah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di sekeliling kita saja ada banyak orang-orang yang tidak atau belum mengetahui kebenaran. Tetangga-tetangga kita, kaum keluarga kita, atau teman-teman di tempat pekerjaan kita, atau mungkin ada yang bersekolah, teman-teman di sekolah, atau mungkin kita suka berbelanja di pasar, ada orang yang jujur langganan kita. Orang-orang di luar sana ada banyak sekali yang kita berhutang nyawa kepada mereka. Itulah sebabnya jangan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan saya berpikir, bila mana dia tidak mengetahui kebenaran, lalu akhirnya kita akan aman-aman saja. Karena bila mana Yesus datang yang kedua kali, dan orang itu
tidak sempat mengetahui kebenaran dari saudara-saudari dan saya, maka Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu, daripada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, janganlah kita egois. Mulai sekarang, kabarkan Injil tersebut. Ya, kabarkan Injil tersebut. Memang kalau kita melihat ini, ya Bapak ini, pengkhotbah ini tidak mengenal mahasiswa-mahasiswi yang di depannya, ya, tidak mengenal. Dan hal ini mungkin agak sulit untuk kita lakukan. Ya, tetapi paling tidak kita bisa memulai dari suatu hal yang lebih mudah. Kabarkan kepada setiap orang yang kita kenal, kaum keluarga kita, teman-teman kita, di kantor, di mana saja ya. Kabarkan kepada mereka. Itulah sebabnya saya menghimbau juga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bila mana kita sudah mendapatkan undangan untuk bergabung di persekutuan ini, undang juga yang lain. Ya. Jangan simpan kebenaran ini untuk diri kita saja. Ada banyak orang di luar sana yang walaupun Kristen, perhatikan, yang walaupun Kristen, belum tentu mereka hidup di dalam kebenaran. Itulah sebabnya kita kabarkan, kita undang mereka, ya, kita lakukan apa yang kita bisa. Tapi kalau mereka menolak, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, lihat di ayat 19, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, garis bawah ini. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dengan kita menginjil, kita juga sedang menyelamatkan nyawa kita. Karena seperti yang saya katakan dari awal, Tuhan mau kita memiliki jiwa yang sama dengan Yesus Kristus, Tuhan kita. Yaitu kita peduli, kita peka kepada orang lain. Kita mau supaya mereka juga diselamatkan. Tidak ada orang yang bisa masuk surga bila mana orang tersebut hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Camkan itu. Tetapi bila mana kita mempedulikan keselamatan orang lain, sehingga kita mau mengabarkan kabar baik tersebut kepada orang lain, maka surga akan menjadi milik kita. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Di dalam hidup saya pribadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan mungkin ada beberapa dari antara kita pada malam ini, ada banyak orang yang saya injili, saya beritakan kabar baik tersebut, dan tidak sedikit dari orang-orang tersebut mengucapkan terima kasih kepada saya. Tapi saya katakan kepada mereka, saya tidak layak untuk menerima terima kasih tersebut, saudara-saudara sekalian. Dan itu betul, karena ayat ini. Kalau saya tidak memberitakan Injil, maka saya celaka. Itu merupakan suatu tugas saya. Begitu saya menerima kebenaran Injil, saya menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat saya, maka bagi saya pribadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, menginjil adalah keharusan. Itulah sebabnya saya tidak pernah melihat pendeta sekalipun atau rekan-rekan saya di tempat di mana saya beribadah, kalaupun ada yang malas menginjil, saya tidak mau terlalu perhatikan hal itu, karena itu akan membuat saya menjadi down atau menjadi, berpikir seakan-akan saya melakukan sesuatu yang mulia, walaupun penginjilan itu adalah suatu hal yang mulia tentunya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetapi saya takut, saya berpikir bahwa saya bekerja ini, saya mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Kenapa si A, si B tidak menginjil? Kok saya terus yang menginjil? Saya takut perasaan itu datang kepada saya. Karena di waktu silam pernah seperti itu. Dan saya saksikan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa hal itu adalah keliru. Hal itu adalah salah. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini untuk melayani Kristus. Hidup dan mati untuk Kristus. Jadi begitu kita sudah menerima Yesus menjadi juru selamat kita, maka penginjilan atau menginjil adalah suatu keharusan.
Kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak menginjil, celakalah kita. Jangan pernah bermimpi bahwa kita bisa masuk surga kalau kita tidak menginjil kepada orang lain. Hal itu tidak mungkin terjadi. Karena surga tertutup untuk orang-orang yang egois, yang mau menyimpan kebenaran itu untuk dirinya sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Berbicara mengenai menginjil, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, seringkali saya melihat, dan ini sangat ironis, orang-orang di luar sana mencoba untuk menginjil tetapi dengan cara yang salah. Tidak dibangun suatu jembatan. Ya, Saudara perhatikan bagaimana pada saat Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus menjalin dulu suatu hubungan melalui perkataannya. Ya. Jangan langsung kita berbicara dengan orang lain, langsung kita kabarkan dengan semangat, oh kamu harus percaya kepada Yesus atau kamu mati. Walaupun itu benar, tetapi dunia atau orang lain akan melihat perbuatan kita dulu. Kalau kita tidak peduli kepada orang lain, tidak bersimpati, tidak berempati kepada orang lain, maka penginjilan kita akan menjadi sia-sia. Itulah sebabnya Yesus di dalam pelayanannya di dunia, dia selalu bukan saja bersimpati, tetapi berempati. Lihat, Yesus selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang. Walaupun di suatu kesempatan Yesus katakan bahwa kamu cuma mengejar berkat-berkat atau apa yang bisa kuberikan kepadamu, mujizat-mujizat dan lain-lain. Tapi kamu tidak mengambil kebenaran. Loh, maaf, tadi ada sedikit gangguan. Kembali kepada pelajaran kita. Ya, ini di laptop saya masih bermasalah. Kembali. 1 Korintus 9 ayat 16. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, hal ini sangat penting. Kita tidak mungkin bisa masuk surga bila mana kita tidak peduli kepada orang lain. Seperti yang tadi saya katakan, Yesus selama di dunia bukan hanya mengabarkan Injil, tetapi dia membangun suatu relasi atau hubungan yang baik kepada masyarakat sekitar. Lihat pada saat dia memberi makan 5.000 orang, murid-murid mengatakan kepadanya supaya orang-orang tersebut dipulangkan. Tapi Yesus berempati kepada mereka. Dan Yesus katakan kita harus memberi mereka makan. Apapun itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bila mana dia berbicara dengan murid-muridnya soal pelayanan kepada orang-orang di luar sana, atau pada saat Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, Yesus melihat kebutuhan orang-orang tersebut. Itulah pentingnya kita harus tahu bahwa Yesus mau kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Begitu dunia melihat kebaikan kita, maka cepat atau lambat kita kabarkan Injil tersebut. Ya, jadi kembali, kita tidak bisa hanya membangun hubungan baik dengan dunia, lalu kemudian kita tidak menginjil. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ada beberapa kesempatan di mana kita terlalu nyaman di zona nyaman kita, dan kita tidak mau kehilangan persahabatan kita, atau kekeluargaan kita, atau pekerjaan kita, atau apapun itu, dan kita tidak mau menginjil. Karena kita tahu, pada saat kita menginjil, maka dunia akan membenci kita. Dan kita tidak mau kehilangan hal-hal seperti itu. Tapi kembali, malam ini kita diingatkan supaya kita mau untuk menginjil. Dan satu ayat terakhir, Matius 28 ayat 19 dan 20. Dan saya pikir kita semua sudah mengetahuinya itu. Yaitu amanat terakhir Yesus Kristus sebelum dia meninggalkan dunia kita ini. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perhatikan, ini adalah perintah terakhir yang diberikan oleh Yesus, Tuhan kita, kepada semua pengikut-pengikutnya. Dan saya pernah berbicara dengan seorang pendeta itu katakan yang penting baptis dulu. Lalu kemudian kita ajar, karena di ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka. Ya, kita tahu, Matius 28 ayat 19 dan 20. Tetapi saudara-saudara sekalian, kalau Bapak Ibu punya Alkitab di rumah, Matius 28 ayat 19 dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Jadi, kalau kita berbicara jadi murid, berarti ada guru.
dan kita diutus oleh Tuhan untuk mengajar mereka. Setelah itu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan tidak berhenti sampai di situ saja, karena banyak gereja setelah dibaptis akan menelantarkan jiwa-jiwa baru tersebut. Ini juga tidak boleh. Setelah itu apa, saudara-saudara sekalian? Ajarlah mereka senantiasa. Jadi, pengajaran tentang doktrin kebenaran ini, sebelum seseorang dibaptis, pada saat dibaptis, dan sesudah dibaptis tetap. Itulah sebabnya kita mempunyai persekutuan ini, supaya kita terus flashback, terus mengingat ajaran-ajaran Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, itulah sebabnya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan topik kita pada malam ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, yaitu apa? Yesus memanggil kita. Sudah saatnya kita meninggalkan zona nyaman kita. Sudah saatnya kita menyampingkan semuanya dan mengedepankan Yesus Kristus. Kabarkan kepada kiri, kanan, depan, belakang, semua tetangga kita, semua teman-teman kita, di mana saja kita berada. Kenapa? Karena dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan saya berada, disitulah Tuhan mengutus kita. Kita tidak perlu sampai pergi ke Amerika, Amazon, dan lain-lain. Kalau ada yang berkesempatan, silakan. Tetapi kita lihat dulu sekeliling kita. Kabarkan kabar baik ini. Ingat, ada banyak orang yang kita berutang nyawa kepada mereka. Kalau kita tidak kabarkan kabar baik ini, sudah dikatakan dalam kitab Yeskiel, Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya kepada kita. Rain, kenapa kamu tidak kasih tahu kepada dia? Kamu punya kesempatan, tapi kamu tidak kasih tahu. Pertimbangkan baik-baik, saudara-saudara sekalian. Saatnya kita keluar zona nyaman kita, dan saatnya kita bangun dari tidur kita. Karena cepat atau lambat, sebentar lagi, akan ada masanya di mana kita tidak boleh menginjil. Sekarang saatnya kita kabarkan kabar baik itu kepada siapa saja. Karena Yesus memanggil kita untuk bekerja sama di dalam keselamatan banyak orang di luar sana. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita sampai di dalam saling berbagi, diskusi. Kalau punya pertanyaan, Bapak Ibu, silakan. Maaf, saya screen-nya sudah tidak bisa share lagi karena tadi sempat lose connection. Ya. Jadi saatnya kita berdiskusi. Ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu, atau ada insight, masukkan silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari saudari Kat. Gimana menurut Anda LGBT yang klaim jika Tuhan itu cinta mereka sebagai gay dan Tuhan bukan pembenci? Apapun cara hidup mereka, Tuhan bukan pembenci. Tuhan menerima apa adanya. Oke. Ya, ada tanggapan kira-kira? Oke, saya ulangi lagi ya. Bagaimana menurut Anda LGBT yang klaim jika Tuhan itu cinta mereka sebagai gay dan Tuhan bukan pembenci bagaimanapun cara hidup mereka? Karena banyak yang seperti ini dan itu benar-benar memutarbalikkan cara berpikir orang Kristen. Ada masukan, tambahan kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Sebelum saya coba menjawabnya. Iya, Badari. Ya, Saudara Tanto. Ya, silakan. Ya, mungkin kita bisa melihat contoh. Ini waktu itu kita pernah bahas juga mengenai kasih ya. Bahwa dunia itu memang memutarbalikkan cara orang melihat kasih. Tapi itu juga tidak mengherankan karena Nabi Yesaya pun sudah berkata di Yesaya 5, cilakalah bahwa orang itu memutarkan apa yang dikatakan baik menjadi buruk, buruk menjadi baik gitu loh. Itu ada di Yesaya 5 ayat 20. Tapi zamannya sekarang memang segala sesuatu diputarbalikkan. Cilakalah kepada orang-orang yang berkata who call evil good, mengatakan evil itu menjadi baik dan good itu evil. Berarti seperti yang tadi saudari Catherine bilang, diputar balik. Ya memang itu sudah dinubuatkan sama Tuhan juga bahwa itu mereka juga akan memutarbalikkan hal-hal seperti itu. Dan kalau kita melihat sekarang kan sebenarnya kehidupan manusia itu tidak terlepas dari hukum-hukum Tuhan ya di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau saya melihat hukum Tuhan itu ada dua, yaitu hukum fisik dan hukum moral.
hukum fisik itu nggak bisa dilanggar oleh manusia. Contoh, hukum fisik gravitasi contohnya. Kita bisa klaim, saya nggak bisa lihat gravitasi, tapi kita coba loncat, gravitasi itu nggak ada, immediately itu akan kita mati, betul kan? Tapi hukum moral itu cenderung manusia memutarbalikkan dan hukuman Tuhan itu tidak, istilahnya, tertunda, gitu kan? Sehingga manusia menganggap, oh oke, saya melanggar hukum Tuhan pun, ya nggak ada punishment-nya juga kok, kan gitu kan istilahnya. Masih tertunda. Buktinya ya orang gay, walaupun mereka melakukan aktivitas dosanya yang sekian begitu lama, tetap saja tidak langsung dapat immediately punishment. Seperti kalau kita loncat dari gedung lantai 10, immediate efeknya langsung ada kan, kita langsung mati gitu kan. Padahal Tuhan, the wages of sin is death. Walaupun hukum moral itu tidak terlihat, dan walaupun terlihatnya seperti Tuhan itu lambat memberikan punishment-nya dalam moral law-nya itu, tapi itu tetap exist. Itu yang menjadi warning buat kita, sehingga manusia sekarang karena terbiasa melanggar dan terbiasa tidak mendapatkan immediate punishment dari Tuhan, mereka menganggap itu menjadi biasa, sehingga apapun itu mereka putar balikan dan mereka sekarang melewati batasan-batasan boundaries yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, boundaries itu kan lama-lama nanti menjadi lawless. Kalau kita baca di 2 Tesalonika 2, ini adalah jalan menuju penunjukan kepada antikristus, di mana pada saatnya nanti restrain-nya Tuhan, apa sih restrain-nya Tuhan? Ya firman, hidup kita itu udah dibatasi oleh hukum-hukum Tuhan. Sebenarnya udah tertulis di dalam conscience kita bilang itu salah gitu kan. Tapi tidak tertulisnya dalam bentuk firman Tuhan, scripture. Tapi manusia cenderung tidak membaca firman Tuhan, scripture itu. Sehingga dalam conscience-nya mereka, conscience itu akan ditekan. Makanya ada firman Tuhan bilang, kalau conscience kita terus ditekan, if you shear your conscience like an iron, itu kan menjadi Baal. Sama aja kalau tangan kita kena kebakar gitu kan. Tapi di sisi kita punya yang terbakar itu kan menjadi Baal, nggak ada sense-nya, menjadi senseless, insensitive toward God. Makanya moral Tuhan itu dianggap tidak ada gitu. Nah, ini yang menjadi bahaya sih. Memang semuanya leading-nya kepada arah sana sih. Kalau seperti saudari Catherine bilang, itu akan diputar balikan, ya memang tidak ada yang kebetulan. Itulah kita tugasnya sebagai anak-anak Tuhan untuk memperingatkan dan meluruskan mereka ke jalur-jalur yang memang harusnya yang sudah Tuhan tetapkan. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Terima kasih Saudara Brother Hartanto ya. Ya, jadi saya pikir kita semua sudah jelas mengenai, ya tadi sudah diberitakan juga bahwa memang di dunia ini nanti akan terbalik, dan sekarang sudah terbalik. Bahwa yang benar itu dianggap salah, yang salah itu dianggap benar. Dan ya, contohnya tadi yang di dalam pembahasan kita bersama, yang teraniaya siapa nih? Kaum LGBTQ atau orang-orang yang menolak LGBTQ? Kan terbalik. Di Amerika sana, mungkin di sini tidak terlalu kelihatan ya, karena di sini pemerintah menolak ya, istilahnya masih ya, saya bilang masih menolak LGBTQ, tapi di Amerika sana itu sudah masuk hak asasi manusia. Jadi kalau yang menolak, nah itu yang bisa diperkarakan istilahnya. Yang tadi saya ceritakan, pendeta sudah ada yang masuk penjara, lalu orang-orang catatan sipil hanya karena menolak konsep LGBTQ. Nah, itulah tugas kita tadi yang Brother Hartanto bilang, untuk beritakan kepada orang lain, Saudari Kat. Jadi tugas kita ya seperti topik kita pada malam ini, kita sudah tahu kebenaran, tugas kita lah untuk menyuarakan ini kepada orang lain. Makanya ya mohon maaf aja ya, saya agak sedih terkadang kalau saya melihat, terkadang saya melihat sepertinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sepertinya ya, kita melihat bahkan saudara-saudara kita ya, kaum muslimin, mereka yang lebih kuat untuk menentang kemungkaran, istilahnya bahasa mereka, menentang kemaksiatan, tapi kita kayaknya tenang-tenang saja, betul tidak? Sepertinya kita tenang-tenang saja. Nah, itulah sebabnya memang itu maunya setan. Jadi kita yang mengetahui kebenaran, kita tenang-tenang saja,
dan mereka yang tidak mengetahui kebenaran, mereka yang getol. Yang istilahnya, ya kita tahu ya, tidak sepenuhnya kebenaran itu ada dalam hal kemaksiatan, jangan mabuk, jangan judi, kita sama dengan agama lain ya, jangan mabuk, jangan judi, dan lain-lain. Tapi dalam hal juru selamat kita berbeda. Tapi kembali, kita sepertinya kita diam-diam saja, tertidur. Ya, itulah sebabnya malam ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita semua, supaya come on, ayo kita bangun. Tinggalkan zona nyaman kita, mulai menginjil. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada tambahan lain kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Semoga menjawab ya Saudari Catherine ya. Jadi memang di dalam Alkitab sudah jelas Saudari Cat ya. Bukan saya yang tidak mau, tapi memang dari sananya prinsip kasih Tuhan itu walaupun Tuhan mengasihi, justru karena Tuhan mengasihi, Tuhan mau supaya kita bertobat. Kalau kita bisa masuk surga dengan apa adanya, Yesus tidak mungkin akan berkhotbah, bertobatlah karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Tidak perlu, betul ya Brother Hartanto ya. Kalau seandainya kita semua bisa masuk surga, tidak perlu ada Tapi apa namanya? Ya, begitu. Gimana? Brother Ray kayak gini ya. Yes. Ya. Kalau saya melihat itu kan kalau kita bahas di Matius 16, Tuhan memberitahukan kita hati kita yang sebegitu gelap ya. Jadi apapun yang diberikan Tuhan, kita tuh cenderungnya inclination kita tuh untuk membawa itu ke arah evil. Contoh simple. Tuhan kasih kita waktu untuk beristirahat, betul? Nah, waktu istirahat itu malahan kita tidurnya jauh lebih panjang dan menjadi malas kan gitu kan. Cenderung tendensius kita memang selalu apapun yang diberikan itu digunakan untuk kita punya evil. Artinya kita punya kehendak, lustful desire lah. Contoh yang mudah internet. Internet itu mempermudah kita untuk melakukan search everything. Tapi akhirnya diputar balikan, oke, sekarang kalau nggak ada Mbah Google, ya jadi disembah gitu kan, istilahnya begitu. Ataupun internet itu dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Dibanjirilah dengan seksual imoralitas, pornografi, dan whatever it is yang merusak juga moral-moral yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah ini kan yang jadi pertanyaan kan, siapa yang kan terbalik kan tadi Saudara Ray bilang. Yang benar siapa nih gitu. Tapi pertanyaan yang lebih utama kan, yang disinggung siapa? Pada saat kita berbuat itu kita menyinggung siapa gitu kan. Makanya tuh Raja Daud kan bilang, waktu dia berzina dengan Betseba, ya kan, di Mazmur 50 kalau saya tidak salah, Raja Daud tuh akhirnya mengaku dosa, hanya kepadamulah aku berbuat dosa. Jadi yang disinggung terutama itu adalah Tuhan sendiri. Padahal dia udah bunuh Uzia, dia berzina dengan Betseba, tapi dia melihat itu secara keseluruhan, yang dia singgung adalah Tuhan. Utamanya yang dia sangat menyinggung adalah hati Tuhan. Itu yang paling kita mesti fokus tadi. Ya, terima kasih Brother Tanto. Ya, betul sekali. Memang di atas segala hal kita paling berdosa sama Tuhan. Makanya pada saat Yusuf pun digoda oleh istri Potifar, selain Yusuf membawa istilahnya mandat atau tanggung jawabnya kepada tuannya yaitu Potifar, tapi Yusuf juga bilang bahwa bagaimana mungkin aku bisa berdosa terhadap melakukan hal itu terhadap Tuhanku. Ya, jadi memang tanggung jawab kita terbesar itu adalah kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sangat penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa kita ini sudah tahu banyak. Kita sudah belajar banyak ya. Dari malam ke malam kita sudah cukup banyak belajar ya. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengabarkannya kepada orang lain atau belum? Ya. Ya, saya pribadi saudara-saudara sekalian, saya merasa belum cukup. Belum cukup. Ya, apalagi melihat tanda-tandanya sudah sangat dekat, itulah sebabnya saya semakin getol lagi, saya semakin benar-benar mau untuk mengabarkan Injil. Ya. Karena ya kita lihatlah fenomena-fenomena yang ada sekitar kita ya, penyatuan agama tadi Brother Hartanto sempat share ya di WhatsApp ya, penyatuan agama, ada banyak hal ya, dan bahkan kita lihat sekarang gereja-gereja pada umumnya sekarang seperti tertidur ya, tidak menyikapi, tidak menyoroti hal ini dengan apa ya, dengan perhatian yang lebih
tapi sepertinya semuanya aman-aman saja. Dan saya teringat perkataan Tuhan Yesus, bila mana orang mengatakan semuanya aman, nah disitulah hati-hati. Ya, maka ya kita tahu ada sesuatu hal yang besar sedang menanti kita, bahkan kegelapan sedang menanti kita. Oleh sebab itu, kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kembali ya, saya menghimbau dari firman Tuhan, selagi masih siang, mari kita menginjil. Karena waktunya akan datang akan sangat sukar bagi kita untuk menginjil. Kita akan dicap sebagai provokator, pembenci sesamanya, dan tidak menutup kemungkinan kita akan dianiaya. Ya, dan itu sudah terjadi di mana-mana, ya, di Pakistan, di India, di Afrika, wah di mana-mana. Ya, Indonesia belum saja, walaupun sudah ada kasus-kasus kecil-kecilan ya, di mana dianggap melecehkan agama dan sudah terjadi. Ya, kita banyak berdoa dan kembali saya himbau supaya kita lebih banyak menginjil. Terima kasih banyak atas tambahannya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saudari Kat, semoga itu sudah bisa menjawab ya, bahwa kita tahu bahwa itu tidak benar. Dalam Alkitab ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa banci, pemburit, dan lain-lain yang hidup tidak senonoh semuanya tidak masuk surga. Ya, itulah sebabnya tugas kita untuk memberitahukan kepada mereka. Ya, teman-teman, saya tidak tahu teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian ada atau tidak, saya punya banyak teman gay. Banyak teman saya gay. Dan itulah sebabnya saya terpanggil juga untuk memberitakan kepada mereka. Bahkan kaum keluarga saya saja ada yang gay. Itulah sebabnya saya terpanggil untuk memberitakan kepada mereka. Ya, kalau mereka tidak mau ya tidak apa-apa. Yang penting kita bangun hubungan dulu, ya, bersimpati, berempati dengan orang lain, dengan orang-orang yang mau kita kabari Injil, lalu kemudian tetap cepat atau lambat kita harus kabarkan Injil tersebut, kebenaran tersebut. Walaupun resikonya mungkin kita akan dibenci, kita akan didepak dari mungkin keluarga, mungkin dari persahabatan dan lain-lain, pekerjaan dan lain-lain. Ya. Kalau sudah tidak ada tambahan atau pertanyaan, kita akan tutup Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saudari Catherine, semoga itu bisa sudah menjawab ya. Baiklah, kalau tidak ada lagi, sudah saatnya kita berdoa. Ada yang mau didoakan secara khusus, saudara-saudara sekalian?